Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil mengungkap token dari Necromancer, tiba-tiba puluhan sosok lalu mengelilingi Xiaoyan dan juga Zie. Sosok-sosok ini menggunakan topeng di wajahnya. Melihat itu, mereka lalu berkata, seseorang anak dengan kekuatan Dausian, diakah yang akan memimpin kita kali ini? Ucap dari salah satu sosok dari mereka. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berbisik kepada Zie. Sepertinya mereka tidak menyambutku dengan baik, ucap dari Xiaoyan kepada Zie. Ya tentu saja, itu karena mereka jauh lebih kuat darimu. Bahkan aku yang lebih lemah dari mereka pun ragu kepadamu, jawab dari Zie mendengar bisikan Xiaoyan itu. Xiaoyan pun tidak berdaya lalu menghela nafas panjang. Kelompok ini memang sangatlah kuat, jadi tidak ada yang yakin kepada Xiaoyan kali ini. Namun pada saat ini tiba-tiba ada sosok yang dari tadi tidak berbicara. Dia pun lalu melangkah maju. Akhirnya seorang jenderal muncul. Kalian semua tolong jangan menggerutu seperti itu, ucap dari sosok itu. Kemudian sosok ini membuka jubahnya dan membuka tutup kepala di wajahnya. Xiaoyan pun lalu melangkah maju dan memberikan hormat kepadanya. Terima kasih Tuan atas dukunganmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Mungkin kamu tidak tahu untuk apa kamu ada di sini. Yang jelas ada sesuatu di tubuhmu yang bisa menyelamatkan dunia ini, ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun lalu berkata, apakah kalian tahu token apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Kamu bisa membuka token Necromancer itu, ucap dari sosok itu. Tunggu dulu, aku tidak mau membukanya. Jika kamu mau, aku akan memberikannya kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Tuan jangan lakukan itu, jawab dari sosok itu. Token Necromancer pun lalu melayang dan dilepaskan oleh Xiaoyan. Namun tidak ada yang berani maju untuk menangkap token Necromancer itu. Melihat itu Xiaoyan pun lalu berkata, kalian semua adalah orang kuat, kenapa dari kalian tidak ada yang berani mengambilnya, ucap dari Xiaoyan. Tidak ada yang berani untuk mengambil token itu untuk sementara waktu. Tetapi kemudian ada sosok yang mengambil token itu. Saat telapak tangan dari sosok itu hampir menyentuh token Necromancer itu, ada ledakan yang berasal dari token itu. Ledakan ini membuat semua orang mundur ke belakang. Semuanya tersapu oleh gelombang kejut yang ditimbulkan oleh token Necromancer itu. Semuanya telah terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Padahal kecuali Zie dan Xiaoyan, mereka semua adalah petarung tingkat fighting god. Namun hanya Xiaoyan sendirilah yang sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Ledakan gelombang kejut itu hanya mengangkat jubah dan sedikit mengacak-ngacak rambut Xiaoyan saja. Hal ini tentu saja menyebabkan keterkejutan di mata semua orang. Saat ini Xiaoyan pun melangkah secara perlahan. Dan dengan tatapan semua orang yang mengawasinya, dia kembali memegang token Necromancer yang melayang di udara itu. Sosok yang sebelumnya telah menyentuh token itu menderita cedera paling serius dan bahkan dia sudah dalam keadaan koma. Hanya dengan ledakan seperti itu dari token Necromancer ini, seseorang yang berada di tingkat fighting god sekalipun bisa dalam keadaan koma. Xiaoyan pun lalu berdiri tegak. Mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan. Setelah kekacauan ini, suasana di puncak semburan ke-9 pun menjadi agak tenang. Apakah ada orang lain yang ingin mencoba untuk memegang token ini lagi? Ucap dari Xiaoyan sambil melirik ke sekelilingnya. Dan kali ini semua orang merasa takut untuk mengatakan satu patah kata saja, karena gelombang kejut tadi membahayakan keselamatan semua orang. Karena semua orang merasakan ancaman dari token Necromancer itu, semua orang di sini hanya bisa terdiam karena mereka masih sangat ragu dengan apa yang terjadi.
Aku tidak akan memaksa kalian lagi. Lagi pula, aku juga harus memahami ini terlebih dahulu tentang siapa identitasku sebenarnya. Tetapi aku sedikit khawatir karena kalian memiliki posisi yang bagus di dalam aliansi dewa ini. Mungkin ini akan membuat kalian sedikit lupa diri. Sekarang aku akan memberitahu kalian. Keberadaan kalian di sini seharusnya adalah untuk membantuku. Tetapi aku tidak membutuhkannya sekarang. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menggunakan token necromancer ini lagi, dan aku akan menyimpannya di sini. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Selain itu, kalian masih menjadi orang penting di dalam aliansi dewa. Tapi jangan lupa identitas asli kalian, karena ini mungkin yang akan menyelamatkan hidup kalian di masa depan. Dan meskipun aku hanya seseorang Dausian pada saat ini, aku yakin tidak akan lama lagi aku akan sejajar dengan kalian. Atau bahkan aku bisa melampaui kalian semua, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berceramah panjang lebar seperti itu, semua orang pun menjadi hening. Dan kemudian semua orang berlutut dan menundukkan kepala mereka ke arah Xiaoyan. Maafkan kami tuan, ucap dari mereka. Tentu saja karena kalian sudah lama tinggal di tempat seperti ini, sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi kalian. Orang baik saja mau tidak mau harus berubah menjadi sedikit orang jahat di sini. Ayo pergi, jangan membuat kecurigaan lagi. Dan aku tidak butuh sanjungan dari kalian, karena waktulah yang akan membuktikan segalanya, jawab dari Xiaoyan. Tuan, jika kamu membutuhkan bantuan kami, panggil saja kami kapan saja, ucap dari salah satu dari mereka. Kali ini, tidak ada yang memberontak lagi terhadap Xiaoyan dan tidak ada yang memandang rendah Xiaoyan lagi. Setelah itu, semua orang pun pergi dari sana. Hanya Xiaoyan dan juga Hansen. Hansen adalah sosok yang sebelumnya percaya kepada Xiaoyan. Dan juga Jie yang tetap berada di semburan ke-9 ini. Aliansi dewa benar-benar bisa mencuci otak seseorang, gumam dari Xiaoyan. Mendengar gumaman Xiaoyan itu, Jie lalu berkata, ya, karena tujuan utama mereka adalah menguasai dunia ini. Jadi mereka pasti harus melakukan ini semua, jawab dari Jie. Karena aku sudah ada di sini, maka aku akan mengubah semuanya, jawab dari Xiaoyan. Kekuatan Hansen dan juga Jie berada di atas Xiaoyan. Tetapi mereka berdiri bersama tanpa melihat kekuatan atau aura Xiaoyan. Dan ini benar-benar menekan Jie dan juga Hansen. Tuan, lalu apa rencanamu berikutnya? Jika Anda memberitahuku, aku akan dengan senang hati membantumu, ucap dari Hansen. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu tersenyum dan menepuk pundak Hansen. Panggil saja aku Xiao Feng. Dipanggil tuan itu terdengar sangat canggung. Oh ya, aku ingin tahu berapa banyak orang-orang kita yang menjadi penguasa Papiliun yang lainnya, tanya dari Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, hanya Jie saja yang menjadi penguasa Papiliun dan sisanya tidak tertarik dengan jabatan seperti itu. Apakah Anda ingin menjadi penguasa Papiliun? Tanya dari Hansen. Dengan menjadi penguasa Papiliun, itu bisa meningkatkan statusku di dalam aliansi dewa ini, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Ya, statusku adalah seseorang jenderal dari aliansi dewa. Dengan 10.000 pasukan, jika kamu menginginkan posisi ini, aku akan menyerahkannya kepadamu, ucap dari Hansen. Tidak usah, aku harus melakukan ini dengan usahaku sendiri. Oh ya, apakah aku bisa menantang para penguasa itu? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jie pun lalu berkata, tidak bisa, kamu tidak bisa menantang lintas level. Bahkan untuk menantang Chunling saja, kamu tidak memenuhi syarat, ucap dari Jie. Berlatih di gunung memang sangat cepat. Aku bisa sampai ke puncak Dausian bintang 9 di sini. Namun sepertinya akan agak sulit untuk aku melakukan terobosan ke arah Dausen. Dausen adalah satu level dengan fighting god atau tingkatan mereka itu sama. Sebentar lagi upacara daftar emas akan segera berlangsung. Jika kamu bisa menjadi penguasa kuil, kamu bisa mendapatkan satu tetes darah dewa. Itu bisa meningkatkan peluangmu untuk menerobos ke level Dausen atau fighting god, ucap dari Jie. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata,
apakah kamu ingin memberikan posisi penguasa Papilion ke-9 ini kepadaku? Tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Zie. Kamu telah menyelamatkan hidupku dan aku berhutang budi kepadamu. Sebagai anggota bunga, aku akan membantumu kali ini, jawab dari Zie sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak mendapatkan dirinya sebagai atasan mereka karena Xiaoyan ingin menjadi teman akrab bagi mereka. Namun posisiku tidak sesederhana itu. Sejauh yang aku tahu, banyak orang kuat yang ingin bersaing untuk merebut posisi ini, ucap dari Zie. Xiaoyan pun mengangguk ketika mendengar itu. Xiaoyan pun lalu berkata lagi, kalau begitu, mungkinkah jika Ma Longming bukanlah yang terkuat di sini? Tanya dari Xiaoyan. Ma Longming? Aku kenal orang itu. Sejauh yang aku tahu, Ma Longming bukanlah yang terkuat di Papilion ke-9 ini. Ada satu orang yang lebih kuat darinya, tetapi dia sangatlah misterius. Namun, setelah kabar aku terluka parah menyebar, orang ini pasti akan menjadi salah satu yang ikut untuk merebut posisi itu dariku, ucap dari Zie. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun menjadi mengerti. Mungkin sepertinya upacara daftar emas tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Untuk menantang penguasa Papilion, syaratnya adalah kamu harus masuk ke 3 besar dalam upacara daftar emas. Dan tidaklah mudah untuk menjadi anggota 3 besar itu, ucap dari Zie lagi. Namun Xiaoyan tidak takut sama sekali. Dia malah menjadi lebih bersemangat setelah mendengar itu. Apakah ada kemungkinan aku akan melawan Doseng atau Fighting God di sana? Tanya dari Xiaoyan. Kemungkinannya relatif rendah karena Papilion 9 juga tidak mengizinkan seseorang dosen untuk ikut berpartisipasi di sana. Kalau tidak, pasti akan ada kecurangan. Maka kemungkinan ini sangatlah kecil terjadi, ucap dari Zie. Selama tidak ada dosen, maka tidak akan ada masalah untukku, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu bisa mencapai tahap akhir, aku akan melakukan sesuatu agar kamu bisa dipromosikan menjadi penguasa Papilion ini, ucap dari Zie lagi. Tetapi kamu tidak boleh dikalahkan oleh orang lain. Jika itu terjadi, maka situasinya akan menjadi rumit, ucap dari Xiaoyan. Jika tadi kamu tidak membantuku menyingkirkan racun di tubuhku ini, mungkin aku bisa dikalahkannya. Tetapi sekarang sudah tidak lagi terluka, jadi aku tidak akan kalah dari orang lain, ucap dari Zie. Baguslah kalau begitu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan dia menoleh ke arah Hansen. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Informasi mengenai pergerakan aliansi dewa harus diinformasikan dengan baik kepadaku. Lalu, apakah kamu juga bisa membantuku mendapatkan informasi soal Heart Flame? Tanya dari Xiaoyan. Karena waktunya sangatlah singkat, Xiaoyan belum benar-benar bisa menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari Heart Flame itu. Jadi, penting bagi Xiaoyan untuk terus mengumpulkan informasi tentang Heart Flame ini. Sebenarnya, masih ada banyak Lotus Flame di Menara Zinsen Suling yang belum diserap oleh Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan sudah menyerap semua Lotus Flame itu, kekuatan Heart Flame pun akan meningkat. Heart Flame ini adalah salah satu dari asal-usul dunia. Aku telah mendengar berita tentang Heart Flame ini, tetapi informasinya sangatlah samar. Karena Anda membutuhkannya, aku pasti akan mencari informasi lebih banyak lagi, ucap dari Hansen. Terima kasih. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Jika kamu terlalu lama di sini, aku khawatir nanti akan ada orang yang curiga, ucap dari Xiaoyan. Dan setelah itu pun Hansen lalu memberi hormat dan kemudian berbalik untuk pergi dari sana. Namun Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan Hansen. Hansen, aku punya satu permintaan lagi untukmu. Tolong peringatkan seseorang yang bernama Zhang Meiyan supaya tidak menggangguku lagi, ucap dari Xiaoyan. Zhang Meiyan? Tanya dari Hansen. Mendengar itu, Zie pun lalu berkata, apakah dia mengganggumu? Tanya dari Zie. Xiaoyan pun batuk 2 kali. Bagaimanapun identitasnya sekarang adalah Xiao Feng. Sejarah ini sebenarnya sebuah penghinaan bagi seseorang lelaki seperti Xiaoyan. Zhang Meiyan ini bisa diibaratkan sebagai Eliana dalam hidup Pian Rap Aji.
Bongkar, 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 bongkar. Aduh, parah nih penulis skrip. Waduh. Jadi, bagaimana? Bisakah kamu melakukan itu untukku? Tanya dari Xiaoyan. Aku akan mencoba yang terbaik. Sebenarnya wanita ini juga pernah melecehkanku, ucap dari Hansen. Setelah berbicara seperti itu, Hansen pun akhirnya pergi. Hanya Xiaoyan dan Jie saja yang tetap berada di sana. Nona Jie, sekarang bisakah aku berkultivasi bersamamu di sini? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja, tetapi kamu harus mandi dulu denganku, ucap dari Jie sambil terus memandang ke arah Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun tiba-tiba terpana. Asik, akhirnya aku main kuda-kudaan lagi. Walaupun permintaan ini terdengar konyol, namun seseorang wanita tetaplah manusia biasa. Mungkin dia pun membutuhkan sesuatu hal atau refreshing yang seperti itu ya, ganti oli mungkin ya, atau dicas karena lowbat. Apakah kamu percaya kepadaku? Tanya dari Xiaoyan. Aku percaya kepadamu, lagi pula aku mempunyai tempat tersembunyi di sini, ucap dari Jie. Wah, benarkah itu? Jawab dari Xiaoyan. Tentu saja. Mendengar itu, Jie pun lalu mengangguk. Tetapi aku malu-malu, aku masih perjaka, jawab dari Xiaoyan. Malu? Ketika kamu membakar pakaianku, kamu sangatlah menikmatinya, bukan? Pria munafik, ayo cepat pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan, jawab dari Jie. Kepala Jie tiba-tiba bersandar di pundak Xiaoyan dan memaksa Xiaoyan untuk pergi dari sana. Iya, baiklah kalau begitu, gumam dari Xiaoyan. Jauh di dalam semburan kesembilan ini, di sebuah tempat yang tersembunyi, setelah mandi bersama, Xiaoyan sedang duduk di dalam air terjun dengan tubuh bagian atasnya pun terbuka lebar atau tidak menggunakan pakaian, tetapi masih menggunakan celana panjangnya. Badanmu lumayan kekar juga ya, ucap dari Jie. Xiaoyan lalu membuka matanya dan langsung berdiri, lalu menggunakan pakaiannya. Xiaofeng, mau kemana kamu? Tanya dari Jie. Namun Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Jie ini dan langsung menghilang dari sana. Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di semburan ke-8. Dan kemunculannya yang tiba-tiba ini mengejutkan Ma Longming. Xiaofeng ternyata belum mati. Dia bisa keluar dari semburan ke-9 hidup-hidup. Padahal semburan ke-9 adalah tempat yang paling terlarang di tempat ini, ucap dari Ma Longming. Setelah melihat Xiaoyan lewat, Ma Longming langsung menekankan pikirannya dan menutup matanya lagi. Tenang, tenang, anak itu bukanlah lawanku. Dia lebih lemah dariku. Dia pasti beruntung saja bisa keluar hidup-hidup dari sana, ucap dari Ma Longming. Ma Longming pun akhirnya melanjutkan latihannya. Namun ketika dia baru saja merasa tenang dan terbenam dalam pelatihannya, Xiaoyan pun kembali muncul lagi. Dia pun lalu menggosok-gosok matanya memandangi ke arah sosok Xiaoyan. Dan setelah menegaskan berulang kali bahwa itu bukanlah ilusi belaka, dia pun akhirnya bisa merasakan kalau Xiaoyan itu saat ini jauh lebih kuat darinya. Sial, jika ini terus seperti ini, aku pasti akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Tidak, aku akan berusaha lebih giat lagi kali ini, gumam dari Ma Longming. Dia kemudian berdiri dan mengikuti Xiaoyan menuju ke semburan ke-9. Namun saat dia memasuki gunung berapi semburan ke-9 ini, Ma Longming ragu-ragu karena dia mendengar di sini terlalu banyak rumor yang menakutkan. Itulah yang menyebabkan Ma Longming tidak bisa berjalan bebas di sini. Namun ketika Ma Longming melihat Xiaoyan yang memanjat ke arah atas dengan sangat tenang, dia pun lalu memberanikan diri untuk terus maju. Namun ketika Ma Longming mulai bergerak, terdengar sebuah suara yang meneriakinya. Jika kamu berani melangkah lebih maju lagi, aku akan membuatmu sengsara. Suara ini membuat Ma Longming mundur beberapa langkah dan kemudian dia pun mengepalkan tangannya. Lalu dia berkata, maafkan aku tidak tahu bahwa ini dilarang. Dan aku tidak tahu kalau masuk ke sini adalah sebuah larangan. Aku akan pergi sekarang, ucap dari Ma Longming. Cepatlah pergi dari sini, ucap dari sosok itu. Dan ternyata sosok itu adalah Jie.
Ma Longming pun akhirnya mundur dan kembali ke semburan ke-8. Namun ketika dia duduk lagi, dia tidak bisa kembali tenang untuk waktu yang lama. Dia sangat bingung mengapa Xiaoyan bisa dengan aman memasuki semburan ke-9 itu. Sungguh ini sangatlah kejam. Xiao Feng kenapa dia bisa masuk ke sana dengan sangat bebas, gumam dari Ma Longming. Ma Longming benar-benar merasa cemburu sosial kali ini. Hal ini juga membuat Ma Longming sangat marah. Pada saat ini dia pun mencoba untuk berlatih lagi. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Ma Longming pun bisa mengalahkan Xiao Feng ini dan memasuki gunung ke-9 dan mengintip Xiaoyan yang sedang kuda-kudaan? Dengan Zie, nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.